Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi yaitu CRUD arsip bagian yang keempat. Jadi di bagian keempat ini kita buat apa ya? Buat edit ya. Buat edit. Jadi sebelumnya kita udah input data, sekarang kita edit data ya. Jadi untuk edit data ini teman-teman perlu buat sebuah file dan sebuah function lagi di bagian arsip. Nah, seperti biasa edit ya. Kita buat sebuah function dulu di sini. Ini function insert, ini kopas saja. Nah, ini function edit ya. Saya kasih keterangan edit. Nah, edit. Nah, edit itu berdasarkan ID arsip. ID arsip. Nah, kemudian ini kategori, oke, tetap. Kemudian arsip this model arsip. Kemudian ada detail ya, detail. Nah, ini koma, ini dollar, ID arsip. Oke. Nah, arsip, arsip oke udah. Kemudian kita cek di model arsip apakah ada detail data ya sini. Detail data kopas, kita paste lagi di arsip. Ini bukan detail tapi detail data. Ini detail data ya. Oke. Nah, ini edit ya, edit. Oke, kemudian kita coba edit. Nah, ini ada user ya, user. Form open multipart. Tapi open multipartnya salah, berarti kita kan udah buat helper form. Arsip, tapi di bagian ini kita cek arsip edit. Baris ini user, ini kesalahannya ya. Nah, jadi kita ini kan belum kita edit ya karena sebelumnya kita kopas dari file edit user. Nah, ini edit arsip. Oke, kopas aja yang add ini, kopas aja semua, paste di arsip, paste. Oke, kita refresh, maka dia akan. Nah ini nomor arsip, ini di bagian edit arsip. Nah, kemudian ini update ya, update, ganti dengan update dollar arsip, kemudian ID arsip. Nah ini kita nggak pakai ini karena nomornya udah ada, nanti ambil dari sini ya, nomor arsip, value nomor arsip. Arsip, ID arsip. ID arsip tidak diketahui. ID arsip tidak diketahui. Arsip. Oke, kita cek dulu di arsip. Model arsip, detail data, ID arsip. Edit. ID arsip tidak diketahui katanya. Variabel ya, ID arsip. Oke, kita cek dulu database-nya, kelas ppm admin. Saya masuk ke ppm admin dulu. Dan ini arsip, tabel arsip. Ini ID arsip. Oke, udah betul. Di detail data. Oke, kita coba cek model arsip. Detail data, ID arsip, tabel arsip, tabel depth, tabel user, tabel kategori.
kategori ID tabel arsip where ID arsip tabel arsip. Oke, udah betul. Kemudian detail data di arsip. Oke, ini variabel arsip ya teman-teman. Edit kok ada yang salah ya. Trying non object. Oke teman-teman, saya coba uji dulu ini. Salah. Saya coba dulu print R ini apakah betul ya? Oke, udah betul kok. Ini di arsipnya. Oke, udah, nggak masalah. Ini ID arsip 10. Oke, nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Nah, mungkin ini variabel arsip ya. Nah, kita cek di bagian edit arsip. Ini arsip. Ini kita kesalahannya di sini aja ya. Nah, nomor arsip juga nggak ada katanya. Oke, bentar ya teman-teman, kita cek dulu satu-satu kategori nomor arsip. Oh iya, pantasan bukan seperti ini karena row array ya, jadi harusnya seperti ini. Nah, baru betul ya teman-teman, baru betul kalau seperti ini ya. Nah, jadi dalam bentuk array ya teman-teman. Nah, baru betul ada ininya, nomor arsipnya. Nah, ini kita ganti lagi. Ini, nah, ini ID arsip. Kemudian kategori. Oke, kategori kita perlu buat di sini aja ID kategori, dan ini kita isi seperti biasa nama kategori ya, nama kategori. Oke, nah sudah masuk. Kemudian nama arsip, mungkin kalau ada perubahan nanti ya. Kopas saja ini, masukkan di sini value-nya ya, value-nya. Nah, nama arsip. Oke, kemudian deskripsi. Nah, deskripsi tambahkan di sini di antara tag area. Deskripsi. Kemudian file arsip nggak perlu, kita nggak perlu. Nama arsip. Oh, ada salah nama arsip. Udah betul kok. Deskripsi nama kok value sih, bukan value tapi arsip ya, arsip. Kemudian nah, ini juga value kita buat tadi, arsip. Nah ini kita buat aja ganti file ya, ganti file. Nah, seperti ini, seperti biasa. Langkah berikutnya kita simpan ya, saat simpan dia ke update ya, ke update ini. Update di sini ya, arsip update. Nah, kita buat arsip update. Kita ambil dari edit user ya, karena update. Nah, itu hampir sama.
Bentar, kita ambil dulu, kita buat dulu fungsinya. Public function edit update ya, update. Oke, itu aja. Nah, kemudian teman-teman ambil ininya, rule-nya ya, validasinya sampai sini. Kopas dari sini pasti, kemudian ke sini ya. Nah, kemudian else. Oke, kasih lagi ini. Oke. Kemudian ini uploadednya kita hapus ya, karena boleh diupload, boleh tidak ya. Di Magize saja kita sesuaikan. Nah, gitu. Nah, kemudian kita ke user. Nah, jika di sini if berarti ini dia akan mengget nanti fotonya. Oke, berarti ini file ya. File. Nah, di sini. Tapi kita bukan foto, tapi kita bukan file ya, tapi kita adalah file arsip ini. Ambil file arsip. Nah, ini ya. Nah, di sini kita kondisikan jika dia ngupload data, ngupload file, apa yang akan dilakukan? Nah, if jika error ya, jika tidak ngupload, sip. Nah, ini ganti aja dengan ini. Nah, jika dia tidak ngupload file, apa yang akan dilakukan nanti? Nah, kemudian jika tidak, apa pula yang akan dilakukannya? Nah, jika dia tidak ngupload file, maka yang dilakukannya adalah kita ambil ini data ini semua. Nah, paste di sini. Nah, sini ada ID, tambahkan ID arsip, kemudian $ID arsip. Oke. Nah, tanggal update, tanggal upload. Nah, tanggal upload tidak kita hapus ya, karena tanggal update aja kita perlukan. ID user. Oke, file arsip, nama file. Nah, nama file dan ukuran file ini kita hapus karena kita tanpa file ya. Nah, ini masih ada error ID arsip, berarti di bagian ini kita cek lagi. Oke. Nah, oke ya. Nah, ini ID arsip. Nah, itu kita taruh di sini ya, update-nya. Oke, agar tidak ada error. Nah, setelah itu kita save ya datanya sesuai dengan yang ini. Nah, dimasukkan ke dalam modal ya, kita panggil model. Nah, setelah itu kita panggil, kita ambil ini, kita ambil ini. Nah, ini, tapi ini bukan add ya, kita pakai update. Nah, taruh di sini dia. Else, oh kok else sih, salah. Oke, teman-teman pindahkan lagi ini ya, di atas L ya. Jika file tidak diganti, ya, nyikat aja. Oke, kemudian jika file diganti, nah apa yang akan dilakukannya ya, seperti biasa jika file diganti kita sesuaikan ya di sini. Berarti ini kita hapus file lama, seperti biasa, arsip. Nah, di sini. Nah, arsip ya, kemudian model arsip, kemudian detail data, ID arsip. Oke. Arsip, kemudian file apa namanya gitu, file arsip ya, file arsip. Oke, ini file arsip, arsip. Oke, ini file arsip. Nah, kemudian kita ambil ini. Nah, kemudian kita random
nama filenya ya. Jadi kita sesuaikan dengan ini aja, randomnya. Random kemudian size-nya. Oke, ambil aja sampai sini semua, sampai sini semua. Sampai sini ya. Oke. Paste. Nah. Oke, nama file, ukuran file, nama file. Oke. Nah, tanggal upload nggak perlu, kita perlu tanggal update aja. ID, share, ukuran file, nama file. Kemudian ini udah. Nah, udah ya teman-teman. Kemudian ini arsip. Nah, ini bukan add ya. Ini bukan add ya, tapi update. Kita cek model. Edit ya, edit. Nah, ini edit. Oke. Sip. Nah, ini edit ya. Ganti edit. Jika file tidak diganti, ini juga ganti dengan edit ya, teman-teman. Ganti dengan edit. Nah, kalau udah kita ambil pesan. Ambil pesan ini. Pesannya. Kupas. Berarti if. Nah, ini pasti di bawah sini. Oke ya. Nah, jika ada error validasinya, jika ada error, maka jika tidak valid ini kita kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi. Edit. Arsip edit. Nah, titik $, ID arsip. Nah, seperti itu ya. Oke, kita coba refresh, kita coba ganti. Misalnya ini surat masuk, ganti dengan berkas internal, simpan. Nah, sukses berkas internal ya. Nah, misalnya saya mau edit ini, mungkin saya mau ganti file ya dengan PDF. Saya coba cari PDF dulu. Cari file PDF, berkas mungkin ini. Nah, ini mungkin ini 81 KB, berarti 81 MB nanti. Berkas. Nah, ini lampiran. Oke, ini aja 200 ya, simpan. Where ID arsip, edit tbl arsip, where ID arsip. Oh, ada kesalahan di edit ID-nya. Oh ya, ID-nya belum kita tambahkan. Jadi ada kesalahan ya. Nah, ini ID-nya, ID ini. Ini nggak tahu ya yang di update-nya yang mana. Nah, tambahkan ID. Oke, kita refresh lagi. Nah, unlink file arsip. Arsip, file arsip. Model arsip, detail ID arsip. Oh, udah kehapus tadi, udah kehapus. Oke, kita refresh lagi. Oke, bentar. Nah, oke. Arsip. Oke. Bentar, kita cek dulu, teman-teman. Karena filenya udah nggak ada tadi ya. Mana tadi? Surat masuk dari kantor bupati. Surat masuk dari kantor bupati ya, ini filenya ya. Ada nggak ya nama file itu di sini? Public file arsip. Nah, mungkin ada nggak ya? 77EE. Oh, nggak ada, pantasan. Kita ambil aja ini. Kita kopas ininya. Ini udah kehapus duluan tadi ya karena ada error. Di ini kita rename aja. Nah, oke. Itu nanti akan kita hapus. Nah, oke. Edit. Ya, edit. Nah, kita ganti ya. Saya mau ganti dengan file ini aja. Nah, lampiran ya. Oke. Simpan. Nah, 209. Jadi berganti ya. Jadi berganti 82 nama filenya. Nah, ini
Nah, ini ya. Oke. Jadi itu ya teman-teman untuk edit. Nah, jadi kita udah selesai edit ya. Oke, edit udah. Kemudian delete. Untuk delete, teman-teman cukup kita udah buat modal ya kemarin. Delete. Nah, ini delete. Saat dia kan dia harus mendelete ya file datanya. Nah, untuk delete ini sangat gampang sekali. Kita ambil aja dari user. Kita ambil delete ya. Delete ini. Kopas, paste di arsip. Bagian ini delete. Nah, ini kita sesuaikan ya. Delete-nya, unlink-nya ambil ini. Kopas, paste aja di sini. Nah, ID arsip. Sip. Nah, ID arsip. Oke. Nah, kemudian model ini model arsip. Model arsip ya, delete data pesan. Nah, arsip. Oke, misalnya kita post berkas ini ya, berkas ini. Bupati ya tadi, bupati delete. Di filenya itu 82 tadi ya, delete. Iya. Nah, berhasil dihapus ya. Oke, udah hilang ya yang 82-nya. Oke, itu aja. Untuk arsip ya, kita udah selesai. Nah, untuk video berikutnya kita akan masuk ke bagaimana menampilkan ini ya, view. Ya, mendetail ini sebagai detail. Saat diklik maka akan masuk ke view PDF. Di sini ada view PDF-nya. Ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Mungkin sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.